dia ada floating. Oke, kuponnya ya? Ya, floating with floor. Jadi Oke. memang tingkat bunganya itu bisa saja meningkat. Ada kesempatan untuk investor bisa dapetin return lebih lagi kalau memang suku bunganya itu naik. Hai Sobi, welcome back to Potrade, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan topik-topik terkini. Balik lagi di episode terbarunya Potrade, dan seperti judulnya, kali ini kita akan membahas mengenai instrumen investasi yang produknya nih baru-baru aja launching nih di tanggal 10 Juni 2024, yaitu SBR 13. Dan kali ini Potrade kedatangan narasumber yaitu Pak Aditya Kresta. Halo Pak, boleh disapa dong sobi-sobinya. Halo Sobi, halo Okta, gimana? Pak. Jadi gini Pak Adit, baru-baru ini SBR 13 kan launching ya. Benar banget. Dan produknya ini terbilang cukup menarik karena biasanya SBR cuma sekali setahun nih launchingnya. Betul. Makanya banget. kali ini kita mau kenalin ke Sobi nih seputar Boleh SBR 13. Boleh banget. Nah, tapi sebelum kita masuk ke spesifikasi produknya Pak, boleh dong dijelasin juga ke Sobi sebenarnya nih SBR atau Saving Bond Retail ini tuh instrumen yang seperti apa? Oke, thank you Okta. Jadi gini Sobi, SBR itu benar kayak yang tadi Okta sempat bilang juga ya. Singkatannya itu sebenarnya Saving Bonds Retail. Nah, ini adalah surat utang atau surat berharga negara yang diterbitin sama DJPPR dari Kementerian Keuangan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu sebenarnya adalah pemenuhan pembiayaan APBN. Itu utamanya. Gitu. Jadi untuk pembangunan negara juga sebenarnya. Dan selain itu sebenarnya tujuannya adalah memberikan alternatif instrumen investasi yang relatif aman dan pastinya menguntungkan untuk nasabah retail atau individu. Karena untuk SBR ini peruntukannya itu memang khusus untuk individu. Tadi kan Pak Adit sempat mention kata aman nih. Betul. Nah, kalau misalnya untuk instrumen investasi ini kenapa terbilang cukup aman sih Pak? Pertama dibilang cukup aman, kenapa? Bukan cukup aman lagi, malah bisa dibilang salah satu instrumen investasi yang paling aman ya gitu. Karena dari penerbitnya sendiri adalah DJPPR Sobi, di bawah Kementerian Keuangan gitu. Jadi secara instrumen investasi itu memang sudah dijamin oleh negara. Betul. Gitu. Dan selain itu juga ada undang-undangnya yang mengatur, yang dan menjamin. Itu ada di Undang-Undang APBN dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Berharga Negara. Gitu. Jadi memang sudah benar-benar dijamin oleh negara gitu ya. Betul banget. Nah, untuk masa penawarannya SBR ini kan dari tanggal 10 Juni sampai 4 Juli ya 2024. Nah, supaya sobi-sobi di sini semakin tertarik gitu ya untuk membeli SBR 13, mungkin kita bisa bahas nih Pak, apa yang spesial dari SBR 13? Mungkin sebelum kita masuk ke yang spesial, kita bedah dulu nih. Ada berapa seri sih atau ada berapa jenis sih untuk SBR 13? Jadi Sobi, SBR 13 ini ada dua jenis. Yang satu itu S2 tenor, SBR 13 T2 sama yang T4. Betul. Bedanya apa? Tenornya yang satu adalah 2 tahun, yang satu itu 4 tahun. Nah, dari tingkat imbal hasilnya atau bunganya pun berbeda. Untuk yang 2 tahun itu tingkat bunganya ada di 6,45% per annum atau per tahun. Nah, yang T4 itu ada di angka 6,6% per tahun. Cukup tinggi ya untuk cukup tinggi. kuponnya ya. Betul. Jadi dalam 1 tahun itu imbal hasilnya ada sekitar 6,45 atau 6,6%. Tergantung tenor yang diambil ya oleh Sobi ya. Betul. Untuk produknya. Dan karena peruntukannya juga memang untuk investor retail atau individu, minimum pembeliannya juga terjangkau banget. Gitu. Minimum pembeliannya itu ada di 1 juta rupiah. Gitu. Dan bisa pembelian akumulasi. Jadi kalau misalnya minggu ini beli 1 juta misalnya, minggu depan misalnya dapat uang kaget gitu ya, mau nambah lagi itu pun masih bisa selama masa penawaran. Berarti masih bisa selama masa penawaran itu masih berjalan, itu kita masih terus bisa akumulasi pembeliannya gitu ya. Betul, dan selama kuotanya pun memang masih tersedia. Ada gitu. kuotanya ada ya Sobi ya. Betul. Dan jadi, untuk maksimumnya sendiri juga, maksimum pembelian untuk yang T2 itu ada di angka 5 miliar rupiah. Per individu. Untuk yang T4 itu 10 miliar rupiah per individu. Jadi gitu. ada buat sultan-sultan yang mau mungkin boleh ya. Benar. Siapa tahu Bapak ngambil yang 5 miliar langsung nih. Amin. Tadi itu kan untuk jenis tenornya atau jenis serinya gitu ya Pak. Nah, selain itu yang spesial lagi dari SBR 13 tuh ada apa nih?
Yang spesial lagi dari seri SBR ini itu mungkin kita sedikit bahas juga perbedaannya dengan ORI gitu ya, sama-sama obligasi retail dari pemerintah gitu. Nah, yang SBR ini yang bedanya adalah dia ada floating. Oke, kuponnya ya? Ya, floating with floor. Jadi memang tingkat bunganya itu bisa saja meningkat. Oh, oke. Tapi batas minimumnya itu adalah batas minimum yang saat di masa penawaran, yaitu 6,45 dan 6,6 tadi gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan bisa floating? Itu balik lagi dari suku bunga Bank Indonesia. Suku bunga, oke. Betul, tergantung dari BI rate itu bisa mempengaruhi dari tingkat bunga yang diterima. Dan tingkat bunganya itu juga akan disesuaikan itu per quarter. Oke. Per quarter itu di bulan Januari, April, Agustus, Januari, April, Juni dan juga Oktober gitu. Jadi setiap awal quarter. Oke, jadi ini menyesuaikan dengan adjustingnya suku bunga dari Bank Indonesia, benar ya? Betul, tapi memang ada batas bawahnya itu. Batas bawahnya adalah tingkat imbal hasil yang sekarang di masa penawaran. Jadi nggak mungkin turun dari 6,45, tapi bisa lebih dari situ tergantung dari suku bunga. Oke, berarti yang menarik sebenarnya di sini adalah investor ini punya kesempatan untuk dapetin imbal hasil yang lebih lagi jika mungkin kedepannya suku bunga akan meningkat gitu ya. Betul. Oke, nah selain itu juga ada tambahan lagi juga tadi kita bahas kan di setiap Januari, April, Juni dan juga Oktober gitu kan. Itu di setiap tanggal 11 Sobi. Oke. Gitu di setiap kuarternya itu di tiap tanggal 11 itu akan ada penyesuaian. Oke. Gitu dan nantinya kalau memang tingkat returnnya itu lebih tinggi, jadi kan ada ekstra imbal hasil sebenarnya buat ini investor. Yang menarik nih. Betul. Dan juga sebenarnya pembedanya lagi adalah dengan ORI. Kalau ORI itu kan bisa diperdagangkan di pasar sekunder, Sobi. Nah, untuk SBR ini, instrumen SBR itu tidak bisa. Tapi itu bisa early redemption. Ada opsi early redemption. Ada opsi early redemption gitu. Dan early redemptionnya ini untuk investor-investor yang memiliki atau membeli SBR 13 ini dengan pembelian minimal 2 juta rupiah. Gitu. Dan untuk yang T2 itu setelah 1 tahun atau di bulan Agustus 2025 itu early redemptionnya juga bisa berjalan atau kalau mau early redemption itu bisa dan maksimal itu ada di angka 50% dari total pembelian. Gitu. Bedanya dengan yang T4 itu dia early redemptionnya di 2 tahun atau di setengah masa penawarannya di bulan Agustus 2026 itu mulai bisa dilakukan early redemption. Gitu. Nah kalau ngomongin tadi ada extra returnnya itu maksudnya yang ada kalau di Kivi itu kan di bawahnya tuh ada excess return tetap. Betul. 20 BPS dan juga 35 BPS ya. Betul. Jadi mungkin sedikit informasi juga buat Sobi nih, maksudnya excess return yang ditambahkan ke suku bunga tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya nih untuk saat ini misalnya suku bunganya itu adalah 6,25% dan ditambahkan 20 BPS atau 0,20%, makanya ketemu tuh kupon untuk tenor 2 tahun itu 6,45% gitu. Betul banget. Nanti kalau misalnya nih naik lagi ke 7 ya berarti bakal ditambahin lagi ya Pak untuk 0,20%-nya gitu ya. Jadi makanya itulah tadi yang dibilang sama Pak Adit, ada kesempatan untuk investor bisa dapetin return lebih lagi kalau memang suku bunganya itu naik. Tapi kalaupun suku bunganya turun, imbal hasilnya nggak bakal turun ya, nggak bakal di bawah dari yang ditawarkan di awal-awal ini. Balik ke defaultnya lah jadinya bisa dibilang. Ke kupon minimal ya mungkin kita sebutnya ya. Nah kita udah bahas mengenai yang spesial di SBR 13. Selanjutnya nih, mungkin kita juga perlu kasih tahu ke Sobi nih Pak, resikonya. Kalau dari resikonya sendiri sebenarnya ada 3, tapi bisa dibilang ini level resikonya tuh benar-benar minim banget ya, bisa dibilang gitu. Yang pertama itu ini nggak resiko sebenarnya, justru dari SBR ini karena tadi udah sempat di-mention juga di awal ya, Okta, kalau penerbitnya itu sendiri adalah dari Kementerian Keuangan ya, Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Jadi sebenarnya tidak ada resiko gagal bayar. Gitu, karena kalau gagal bayar berarti ada sesuatu yang major banget nih di perekonomian Indonesia gitu bisa dibilang. Betul. Nah, yang kedua ini mungkin bisa sedikit dibilang itu ada resiko ya gitu. Kenapa? Karena resiko likuiditas. Karena berbeda dengan ORI yang seperti tadi sudah disebut itu tidak diperjualbelikan di pasar sekunder.
Gitu. Jadi ada resiko likuiditas karena uangnya itu atau biaya yang diinvestasikan di SBR itu mengendap. Selama kalau misalnya untuk yang T2 berarti 1 tahun, yang T4 berarti 2 tahun, setengah masa periode. Sampai bisa early redemption. Betul banget. Nah, untuk resiko pasar itu juga bisa dibilang nggak ada ya, karena tidak diperjualbelikan di pasar sekunder gitu. Betul, itu yang membedakan dengan instrumen ori sebenarnya dari seri SBR ini. Jadi memang sebenarnya benar-benar bisa dibilang safety banget nih untuk kalian yang mau mencoba untuk investasi SBR 13, terutama mungkin pemula ya Pak, yang masih takut gitu ya. Betul. Dan juga untuk tipe-tipe investor yang memang konservatif ya, yang memang pemilih instrumen investasi itu yang aman, itu cocok banget untuk investasi di SBR ini. Dan untuk mungkin jangka panjang persiapan 4 tahun lagi ke depan, 2 tahun ke depan itu bisa juga ya. Betul. Oke. Dan karena yang kenapa ini bisa dibilang instrumen yang cocok banget, karena tingkat kuponnya itu dibayarkan setiap bulan. Betul, ada cash flow-nya ya. Ada cash flow-nya. Jadi memang kita simpan, kita belikan SBR, tapi setiap bulan kita juga dapat bunganya. Betul. Gitu. Oke. Jadi Sobi ini juga bisa punya cash flow setiap bulannya dari kupon-kupon yang dibawa dari SBR 13 itu ya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas mengenai resiko dari SBR 13 yang menurut saya sih hampir nggak ada sebenarnya. Betul, hampir nggak ada sebenarnya. Benar. Tapi ya namanya kita jadi investor cerdas nih harus teredukasi juga lah ya mengenai resiko-resikonya. Nah, selanjutnya kita mau bahas mengenai keuntungannya. Nah, kalau keuntungannya gimana nih, Pak? Oke, kalau keuntungannya sebenarnya banyak banget ya, Sobi. Ini sampai harus lihat catatan ya gitu, saking banyaknya. Saking banyaknya. Yang pertama itu pembayaran pokok dan kupon itu dijamin oleh undang-undang. Oke, seperti yang tadi udah dijelaskan ya. Resikonya jadinya seperti yang tadi dibilang ada 3 poin, tapi sebenarnya yang dibilang resiko itu cuma 1, di mana dana yang diinvestasikan itu mengendap selama setidaknya setengah masa periode. Hanya itu aja risikonya sebenarnya. Betul. Makanya itu bisa dibalik, bukan jadi risiko malah jadi keuntungan. Iya. Gitu. Nah, yang kedua itu kupon yang ditawarkan itu lebih tinggi dari rata-rata kupon deposito. Oh iya betul. Gitu, karena per tahunnya kan 6,45 dan 6,6. Belum lagi dengan floating rate floor-nya gitu. Kalau suku bunga BI naik, bisa naik juga gitu. Yang ketiga itu kuponnya dibayarkan setiap bulan, imbal hasilnya. Oke. Setiap tanggal 10. Sobi boleh catat juga setiap tanggal 10 kalau Sobi udah beli SBR 13, setiap tanggal 10 tunggu aja nih. Oke. Ada cash flow yang masuk. Gitu, lumayan banget. Nah, terus ada fasilitas early redemption tadi untuk menjawab resiko likuiditas itu sebenarnya. Dan juga ada tarif PPh-nya untuk obligasi ini lebih rendah dari deposito, hanya 10%. Oke. Gitu. Ini lebih nguntungin juga ya sebenarnya. Lebih nguntungin. Jadi imbal hasil yang didapatkan itu lebih utuh bisa dibilang ya. Betul, gitu. Betul. Nah, terus hari libur juga nih Sobi selama dari 10 Juni sampai 4 Juli. Misalnya weekend tiba-tiba dapat uang kaget gitu ya. Itu masih bisa beli SBR. Oh, masih bisa transaksi kita ya. Masih bisa. Mau di hari Sabtu, Minggu, hari libur itu masih bisa. Gitu. Jadi rezeki kan gak ada yang tahu ya Sobi ya, siapa tahu dapat rezeki di hari sebelum libur. Sebelum kepake buat yang lain ya. Betul. Dapat nih. Di SBR langsung itu bisa banget di hari libur juga. Dan juga prosedur pembeliannya itu juga transparan ya. Kita juga bisa lihat berapa persen sih dari kuotanya yang sudah terjual. Betul. Gitu. Terpampang juga ya. Terpampang jelas gitu. Terus juga pembeliannya itu mudah banget. Apalagi kalau lewat Beyond by BNI Sekuritas itu mudah banget pembeliannya. Karena kita mitra distribusi resmi. Betul. Dan juga selain itu kalau kita bisa mengangkat sedikit semangat patriotisme ya. Ini kan dengan pembelian SBR ini sebenarnya kita membantu juga untuk pembangunan negara. Iya, gitu. Betul. Oke, jadi emang keuntungannya ini cukup banyak banget yang bisa didapatkan oleh sobi-sobi ketika berinvestasi SBR 13 gitu ya. Betul. Nah, tadi kan di awal sempat juga Pak Dit mention ya kalau SBR ini ada 2 tenor nih, T2 dan juga T4 gitu. Nah, dari kedua seri SBR ini ada perbedaan apa aja sih selain dari tenor itu sendiri ya? Selain dari tenornya itu mulai dari maksimum pembeliannya. Itu juga beda. Untuk maksimum pembeliannya kan untuk yang T2 itu di angka 5 miliar per investor. Sedangkan untuk yang T4 itu 10 miliar per investor. Gitu.
Dan tingkat kuponnya pun berbeda ya, itu udah pasti ya gitu. Yang T2 mungkin kita remind lagi ke Sobi nih, yang T2 itu 6,45%, defaultnya yang T4 itu 6,6%, gitu. Terus spreadnya juga tadi udah sempat di-mention sama Okta juga ya. Untuk yang T2 itu 20 BPS, yang T4 itu 35 BPS. Oke, lebih besar di T4-nya. Pasti lebih besar yang T4. Kenapa? Karena holding periodnya juga lebih lama. Makanya tingkat kuponnya pun lebih tinggi gitu. Oke, nah kalau untuk perbedaannya selain itu ada apa lagi nih, Pak? Nah, selain itu tanggal jatuh temponya untuk yang T2 itu ada di tanggal 10 Juli 2026. Oke. Jadi di tanggal 10 Juli 2026 dana yang diinvestasikan itu akan dikembalikan lagi juga. Beserta dengan bunganya. Bunganya, oke. Gitu. Nah, untuk yang T4 itu 2 tahun kemudian atau di 10 Juli 2028 gitu. 4 tahun dari masa penawaran di bulan Juli 2024 juga gitu. Oke. Nah, untuk tadi early redemption-nya ada perbedaan juga ya? Iya, ada perbedaan juga. Jadi untuk yang T2 itu tanggal early redemption ini mungkin Sobi juga bisa sambil dicatat ya gitu. Untuk yang T2 itu tanggal early redemption-nya mulai dari 28 Juli sampai 5 Agustus 2025. Oke. Itu kurang lebih memang 1 tahun setelah masa penawarannya selesai lah ya gitu. Untuk yang T4 itu 2 tahun setelah masa penawarannya selesai kurang lebih, atau di tanggal 27 Juli sampai 4 Agustus 2026. Oke, gitu. Jadi dicatat ya Sobi. Itu untuk tanggal-tanggalnya tadi early dari redemption-nya. Early redemption sama tadi ada jatuh tempo juga untuk SBR 13 T2 dan juga T4. Betul. Nah, selanjutnya yang seru nih. Ada nggak tips dan strategi nih supaya kita para investor yang tertarik untuk beli SBR 13 ini bisa mungkin memaksimalkan keuntungan dari investasi SBR 13? Oke, yang paling penting kalau kita bahas soal strategi itu karena SBR 13 ini ada floating with floor ya. Itu seperti yang dari tadi sudah kita bahas. Itu penting juga untuk memahami mekanisme floating with floor itu seperti apa. Gitu. Jadi penting banget untuk selalu memantau, untuk sobi-sobi nih selalu memantau kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Betul. Gitu. Nah, kalau ada indikasi suku bunga naik, ini juga bisa jadi waktu atau timing yang tepat banget untuk berinvestasi karena imbal hasilnya akan meningkat. Betul. Gitu. Oke, jadi dengan memahami skemanya floating with floor ini kita jadi bisa tahu ya apakah SBR 13 ini akan menguntungkan atau tidak. Tapi sih kalau buat saya kedepannya kan kita nggak pernah tahu nih Pak, kondisi ekonomi akan seperti apa, dan pasti kita berharap kondisi ekonomi Indonesia kedepannya akan terus membaik gitu ya. Jadi ketika saya udah beli SBR 13 sekarang, saya bisa menikmatinya di waktu-waktu ke depan untuk keuntungannya ya Pak. Betul. Selain itu juga ada sebenarnya tujuannya, strateginya juga kenapa sih harus beli SBR? Karena bisa juga jadi alternatif diversifikasi portofolio dari sobi-sobi sekalian gitu ya. Kalau memang biasanya profil resikonya itu agak agresif atau intermediate gitu yang di tengah-tengah, mungkin kayaknya lagi agak nggak menentu nih situasi, cari yang aman dulu deh. SBR bisa banget jadi alternatif. Kayak jadi bantalan gitu ya kalau misalnya lagi jatuh gitu ya. Betul. Oke. Dan juga yang terakhir itu pastinya kalau sobi itu mau menentukan waktu untuk early redemption. Balik lagi ke poin pertama tadi, harus dilihat dulu kira-kira menguntungkan gak nih kalau sekarang early redemption atau mending kita tunggu aja nih. Gitu. Oke, tapi memang ada baiknya kita hold terus ya dan sampai jatuh tempo pastinya supaya keuntungannya lebih maksimal. Betul, ya kan? Karena begitu kita melakukan early redemption, nominal yang tetap ada di SBR-nya kan berkurang ya. Gitu. Jadi walaupun kita nunggu pemberian bunganya itu setiap bulan, tapi kan nominalnya sudah berkurang. Gitu. Benar, akan lebih kecil juga yang kita dapat ya kalau kita melakukan early redemption itu ya. Betul banget. Dan pastinya kalau mau beli SBR 13 tidak lain dan tidak bukan di Beyond nih Sobi. Nah kebetulan karena Pak Adit ngomong Beyond sih, nah aku juga mau tunjukin ke sobi-sobi bagaimana cara melakukan pembelian SBR 13 di Beyond berikut ini. Pilih section pendapatan tetap atau fixed income. Lalu pilih SBN. Pilih produk SBR 13 T2 atau SBR 13 T4 yang akan kamu beli. Klik order.
klik dan download memorandum info, masukkan nominal pemesanan, lalu beri tanda centang pada checkbox, lalu klik lanjut pesan atau continue order. Klik OK untuk konfirmasi pesanan kamu. Kamu akan diarahkan menuju halaman order detail dan pilihlah pesanan SBR kamu yang statusnya verified. Terdapat rincian pemesanan dan kode billing yang akan kamu gunakan untuk penyetoran dana atas pemesanan SBR 13. Kamu bisa melakukan pembayaran melalui ATM, teller, mobile banking, internet banking, atau lewat lembaga persepsi yang tersedia. Baca petunjuk pembayaran dan bayarlah pembelian SBR 13 kamu sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Setelah pembayaran kamu berhasil, kamu akan mendapatkan tambahan keterangan kode NTPN dan status pemesanan kamu akan berubah menjadi komplit. Kamu juga akan mendapat email konfirmasi pembayaran telah berhasil. Oke, tadi Sobi-Sobi udah tahu ya gimana caranya beli SBR 13 di Beyond, benar-benar mudah banget dan ya satu-satu selesai lah gitu. Betul. Dan jangan lupa kalau kamu udah melakukan pemesanan, kamu bayar juga tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan supaya pembeliannya jadi nggak dibatalkan gitu, karena ini berebutan ya, ada kuotanya betul, ya. Ada kuota nasionalnya. Benar-benar. Nah, terakhir. Jadi kan Bapak udah kayak menjelaskan nih SBR 13 nih adalah salah satu instrumen yang bisa jadi pilihan ya. Iya betul. Boleh gak kasih statement pendukung terakhir nih untuk Sobi supaya lebih yakin lagi untuk beli SBR 13? Oke. Jadi Sobi selain yang tadi udah sempat kita obrolin juga ya gitu tentang keuntungan-keuntungannya, SBR 13 ini momen yang bisa dibilang datang itu 1 tahun sekali ya. Untuk di tahun ini itu hanya 1 kali, hanya saat ini aja. Iya. Penawarannya hanya SBR 13 aja, seri SBR ini. Jadi ini momentum 1 tahun sekali yang layak banget untuk dimanfaatkan. Ya. Selain itu juga minimal pembeliannya itu cukup terjangkau ya, di 1 juta rupiah, dan akan mendapatkan akan mendapatkan pengembalian kupon atau mendapatkan bunga itu di setiap bulan. Iya. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang istilahnya passive income ya. Passive income-nya setiap bulan akan dapat, dan tingkat kuponnya pun cukup kompetitif, apalagi dengan skema floating with floor itu tadi. Benar, ada kesempatan untuk dapat return lebih lagi ya. Dapat returnnya lebih gitu. Okay. Atau bisa sampai kalau yang sekarang 6, sekian persen, mungkin kalau suku bunga BI-nya naik bisa jadi 7%. Who knows gitu. Itu juga menguntungkan banget gitu. Terus yang pasti kalau beli di Beyond itu ada promonya. Itu dia. Oke, nah untuk promonya sendiri itu berhadiah ada EBA Retail dan betul. juga saldo RDN, dan ini juga terbatas ya untuk beberapa orang pertama aja. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan nih kalau misalnya mau beli SBR 13 di Beyond supaya masih bisa dapetin promo spesialnya. Betul. Ya. Informasinya lihat di mana sih, Okta? Di sosial media BNI Sekuritas @BNI-Sekuritas 46. Betul. Oke, nah ini obrolan kita cukup seru ya, karena produk yang kita omongin juga menarik gitu ya. Ya, betul. Nah, thank you banget nih Pak Adit udah nemenin aku dan Sobi-Sobi ya. Untuk menjelaskan mengenai produk SBR 13 dan hopefully juga nih Sobi-Sobi bisa dapetin informasi yang bermanfaat, dan abis nonton video ini langsung buka Beyond beli SBR 13. Betul. Dan jangan lupa untuk follow all social medianya BNI Sekuritas dan Beyond.official supaya kalian gak ketinggalan nih informasi apa aja sih yang up to date dari kita, dan nantikan potret episode terbaru selanjutnya. Bye bye.